Halo penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kinematika gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu adalah gerak benda dengan lintasan berupa lingkaran. Pertama kali kita harus memahami dulu mengenai sudut tempuh. Apa sebenarnya sudut tempuh itu? Sudut tempuh itu ya sudut yang ditempuh benda dalam gerak melingkar. Jadi misalkan ada suatu benda mula-mula di titik A. Dia bergerak melingkar dengan jari-jari R. Misalnya dia bergerak dari A ke B, ya. Dia akan menempuh busur sejauh S, sedangkan theta itu adalah sudut yang ditempuh. Maka hubungan antara theta S dengan R seperti ini ya, bahwa theta, sudut yang ditempuh dalam radian, itu adalah panjang busur yang ditempuh dari A ke B dibagi dengan jari-jarinya. Nah, ini sudah saya beri keterangan, theta itu sudut tempuh, satuannya radian, dalam SI disingkat rad. S itu panjang busur yang ditempuh benda, satuannya meter, sedangkan R itu adalah jari-jari lingkaran, satuannya meter. Nah, kalau menempuh satu kali putaran, berarti panjang busur yang ditempuh adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu 2πr, ya kan? Nah, kalau saya masukkan ke rumus ini, S-nya 2πr, saya bagi R, hasilnya adalah 2π radian. Jadi kalau begitu, jika benda berputar satu kali putaran, menempuh sudut 2π radian atau 360 derajat. Jadi kalau begitu, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Pi itu adalah 3,14 atau 22/7. Nah, ini pendekatannya 22/7 ya. Nah, jadi kalau begitu, satuan theta itu bisa radian, disingkat rad dalam satuan sistem internasional ya. Terus kemudian ada theta dalam bentuk satuan putaran, kemudian satuannya juga bisa rotasi, bisa juga revolusi. Jadi satu kali putaran itu sama dengan satu rotasi, sama dengan satu revolusi. Bisa juga sih, theta itu dinyatakan dalam derajat. Oke, yang kedua saya mau membahas ini, kecepatan dalam gerak melingkar. Nah, kecepatan dalam gerak melingkar itu ada dua istilah. Yang pertama adalah kecepatan sudut atau kecepatan anguler, atau disebut juga frekuensi sudut. Nah, ini definisinya adalah kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Misalkan ada benda bergerak dari titik A ke titik B dalam waktu T, menempuh sudut theta, maka kecepatan sudut itu adalah sudut yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuhnya, theta per T. Simbol kecepatan sudut adalah omega. Nah, kalau arah kecepatan sudut pakai kaidah tangan kanan ya. 4 jari yang meremas menunjukkan arah putaran bendanya, sedangkan kecepatan sudutnya ditunjukkan oleh arah ibu jari. Jadi kalau kita cek dengan kaidah tangan kanan, maka arah kecepatan sudut adalah menuju kita. Simbolnya adalah dot. Jadi dot itu artinya keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Oke. Nah, kalau satu kali putaran, itu berarti sudut yang ditempuh 2π radian. Waktu tempuhnya adalah periode, ya. Atau periode, simbolnya adalah T besar. Nah, sekali lagi, T besar itu adalah periode, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Misalnya bergerak dari A, kemudian kembali ke A. Tapi seperti itu adalah frekuensi. Jadi omega bisa ditulis juga 2πf. Nah, frekuensi berarti seper periode, ya. Nah, atau boleh frekuensi ditulis N per T. N itu jumlah putarannya ya, jumlah putarannya. Jadi boleh ditulis seperti ini. Oke, jadi ini omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Dalam SI, theta itu sudut yang ditempuh, satuannya radian. T itu waktu tempuhnya. Nah, T besar itu periode putaran, satuannya sekon. Sedangkan F kecil itu frekuensi putaran, satuannya adalah hertz. Jadi hertz itu sebenarnya putaran per sekon. Nah, N itu menyatakan jumlah putaran. Nah, satuan kecepatan sudut yang lain selain radian per sekon dalam SI bisa juga dinyatakan dalam RPS. RPS itu rotasi per sekon ya, atau putaran per sekon. Nah, sedangkan ada juga RPM. RPM itu rotasi per menit atau sama dengan putaran per menit. Nah, satu RPM itu berarti satu putaran per menit, satu putaran itu 2π radian. Nah, 1 menit 60 sekon. Jadi hasilnya adalah pi per 30 radian per sekon. Jadi 1 RPM itu pi per 30 radian per sekon. Oke, yang kedua ada kecepatan linear atau tangensial. Kecepatan linear adalah panjang busur yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Jadi kalau ini benda bergerak dari titik A ke B, bergerak melingkar ya, dia menempuh ini panjang busur S ya, panjang busur S dalam waktu T.
Maka kecepatan linier itu didefinisikan sebagai panjang busur yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Nah, kalau satu kali putaran, panjang busur yang ditempuh itu 2πr kan. Sedangkan waktu tempuhnya itu periode, karena satu kali putaran. Nah, sedangkan 2π per T itu adalah kecepatan sudut. Jadi kalau begitu, V itu sama dengan omega kali R. Nah, ternyata hubungannya sederhana antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Oke, jadi V ini menyatakan kecepatan linier satuannya meter per sekon, S itu panjang busur yang ditempuh satuannya meter, sedangkan T itu adalah waktu tempuh satuannya sekon. Oke, tadi sudah saya tulis sebenarnya ini omega kecepatan sudut ya. Nah, perhatikan arah kecepatan linier. Arah kecepatan linier itu di suatu titik selalu menyinggung lintasannya. Misalkan benda ini bergerak melawan putaran jarum jam. Maka di titik A, arah vektor kecepatan linier seperti ini ya. Menyinggung lintasan di titik A, menyinggung lintasan di titik B. Yang ketiga, ada percepatan dalam gerak melingkar, nanti ada 4 istilah. Yang pertama ada percepatan sudut atau anguler. Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Jadi kalau dia menempuh misalkan bergerak melingkar seperti ini dari A ke B dan kecepatan sudutnya berubah ya, maka percepatan sudutnya adalah delta omega per delta T. Jadi kalau misalnya di titik A kecepatan sudutnya omega 0, di titik B adalah omega T, maka delta omega itu berarti omega T dikurangi omega 0. Nah, alfa itu adalah percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Delta omega itu perubahan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Nah, sedangkan delta T itu adalah selang waktu, satuannya sekon. Nah, untuk menentukan arah percepatan sudutnya, kita menggunakan kaidah tangan kanan, 4 jari yang meremas. Nah, itu menunjukkan arah putarannya, sedangkan alfanya ditunjukkan oleh arah ibu jari. Jadi kalau begitu dengan kaidah tangan kanan ini, maka percepatan sudutnya ini arahnya keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Simbolnya adalah dot. Yang kedua ada percepatan linier atau tangensial. Percepatan linier atau tangensial adalah perubahan kecepatan linier tiap satuan waktu. Jadi kalau misalkan di titik A, kecepatan liniernya VA, sedangkan di B itu VB, maka nanti percepatan tangensialnya itu adalah disimbolkan AT. T itu subscript di sini ya, atau A saja tanpa T. Itu adalah perubahan kecepatan linier delta V dibagi dengan selang waktu terjadi perubahan itu. Jadi delta V dibagi dengan delta T. Oke, nah percepatan tangensial, kalau begitu kita bisa uraikan V ini menjadi omega kali R. Tapi dalam gerak melingkar, R-nya itu tetap tidak berubah. Jadi yang berubah itu hanya kecepatan sudut. Jadi R-nya bisa keluar, akhirnya kita dapatkan R kali delta omega per delta T. Delta omega per delta T itu adalah alfa, jadi A tangensial R kali alfa. Atau boleh tulis A tangensial itu alfa kali R. Nah, ini sudah saya beri keterangan lengkap. AT itu adalah percepatan linier, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V perubahan kecepatan linier, satuannya meter per sekon. Delta T selang waktu, satuannya sekon. Alfa percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Nah, sedangkan R itu jari-jari lingkaran, satuannya meter. Oke, yang ketiga ada istilah percepatan sentripetal atau percepatan radial. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Jadi dimanapun posisi benda dalam bergerak melingkar, arah percepatan sentripetal selalu menuju pusat. Jadi misalnya di titik A, ini arahnya menuju pusat kan. Di titik B, arahnya juga menuju pusat. Dimanapun selalu menuju pusat. Nah, percepatan sentripetal itu dirumuskan V kuadrat per R atau sama dengan omega kuadrat kali R. Karena tadi kan V omega kali R. Boleh ditulis omega kuadrat kali R. Nah, kalau Anda penasaran dengan rumus ini asalnya dari mana, silakan lihat video saya yang lain yang membuktikan mengenai rumus ini ya. Oke, AS itu adalah percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat, V kecepatan linier, satuannya meter per sekon, R itu jari-jari lingkaran, satuannya meter, omega itu kecepatan sudut benda, satuannya radian per sekon. Nah, percepatan sentrifugal juga ada ya. Percepatan sentrifugal itu adalah percepatan yang arahnya menjauhi pusat lingkaran. Jadi ini hanya vektornya aja yang arahnya berlawanan dengan percepatan sentripetal. Jadi kalau fugal itu keluar pusat, kalau sentripetal menuju pusat. Nah, tapi rumus ASF, percepatan sentrifugal itu sama dengan sentripetal.
yaitu V kuadrat per R atau omega kuadrat dikalikan dengan R. Nah, yang keempat ada percepatan mutlak atau percepatan total. Percepatan mutlak atau total adalah resultan percepatan tangensial dan sentripetal. Nah, kalau saya resultankan, perhatikan di sini, AS-nya menuju pusat. A tangensial itu menyinggung lintasan seperti ini. Seperti hanya kecepatan tangensial ya, menyinggung lintasan. Jadi kalau begitu karena AS menuju ke pusat ya, AT itu menyinggung lintasan, berarti AT dengan AS itu tegak lurus. Nah, kalau resultannya yang ini berarti atotnya. Karena tegak lurus, maka atotnya rumusnya ini kan, pakai Pitagoras. Atot sama dengan akar AS kuadrat plus AT kuadrat. Nah, ini sudah saya beri keterangan, atot itu percepatan total atau percepatan mutlak, satuannya meter per sekon kuadrat, AS percepatan sentripetal, AT percepatan tangensial. Nah, terus yang keempat saya membahas mengenai macam gerak melingkar. Nah, macam gerak melingkar itu ada dua, yaitu GMB dan GMBB. GMB itu gerak melingkar beraturan, GMBB itu gerak melingkar berubah beraturan. Nah, dulu kita sudah pernah mengenal GLB, gerak lurus beraturan, yaitu gerak lurus dengan kecepatan tetap. Di gerak melingkar ini menjadi GMB. GMB itu gerak melingkar beraturan, kecepatan sudutnya tetap. Contohnya adalah ujung jarum jam, itu kan berputar dengan kecepatan sudut tetap ya. Oke, kalau GLB dulu kita mengenal rumus S sama dengan V kali T, S itu jarak, V kecepatan, T waktu ya. Nah, tapi dalam gerak melingkar, maka S-nya diganti theta, kecepatan linear diganti kecepatan sudut. Jadi sudut tempuhnya adalah omega kali T. Nah, dulu kita pernah mengenal GLBB, GLBB itu gerak lurus berubah beraturan, itu percepatannya tetap. Tapi kalau di gerak melingkar ada GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Ini alfanya yang tetap. Nah, kalau GLBB, S-nya itu kan VOT plus setengah T kuadrat, tapi di GMBB, S diganti theta, V-nya diganti omega, A-nya diganti alfa. Jadi rumusnya analog ya dengan ini. Jadi theta sama dengan omega 0T plus setengah alfa T kuadrat. Sedangkan VT, di sini VO plus AT, di gerak melingkar, omega T sama dengan omega 0 plus alfa T. Sekali lagi ya, ada V diganti omega, kalau ada A diganti alfa. Tinggal ganti aja. VT kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2S, tapi di gerak melingkar berubah beraturan. Jadinya omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa kali theta. Nah, kalau ada S diganti theta, hubungan S dengan theta sangat bagus. S itu sama dengan theta kali R. Kalau ada V diganti omega, V itu omega kali R. Kalau ada A diganti alfa, A itu alfa kali R. Nah, ini hubungan yang manis ya, antara besaran linear dengan besaran gerak melingkar. Oke, nah sekarang hubungan antar roda. Misalkan saya punya roda, ya, dua saja misalkan. Misalnya ini gear pada sepeda balap, itu kan bertumpuk ya gearnya ya. Nah, kalau bertumpuk seperti ini, kalau berputar, dia mempunyai pusat yang sama. Pusatnya di titik O, misalkan roda 1 jari-jarinya R1, roda 2 R2, maka kalau berputar, pusatnya sama di O, yang berarti bersifat kosentris. Nah, kalau kosentris, maka kecepatan sudutnya pasti sama. Jadi omega 1 sama dengan omega 2. Nah, kalau rodanya bersinggungan, nah, maka ini kecepatan linearnya yang sama. Tapi kalau dihubungkan dengan sabuk atau rantai, ini juga sama kecepatan linearnya. Jadi kalau menghafalkan yang ini aja. Kalau kosentris, omeganya sama. Selain itu, V-nya yang sama. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 50 cm dan periodenya 10 sekon. Hitunglah frekuensi putaran. Oke, kita jawab ya. Yang A, frekuensi putaran itu seper periode. Jadi periodenya sudah tahu 10. Jadi ya frekuensinya seper 10 atau 0,1 Hz. Yang kedua, kalau tanya kecepatan sudut omega itu rumusnya 2πf. Jadi 2π kalikan 0,1 berarti 0,2π radian per sekon. Yang C ditanya kecepatan linear V omega kali R kan. Jadi omeganya 0,2π dikalikan dengan 0,5 berarti hasilnya 0,1π meter per sekon. Perhatikan di sini pi-nya kita sudah tahu ya, 3,14. Dinyatakan dalam pi tidak masalah ya. Oke, yang D percepatan sudut. Nah, karena ini GMB ya, GMB omeganya itu tetap. Jadi kalau tetap berarti tidak ada perubahan. Delta omeganya 0. Alfa itu kan delta omega per delta T. Karena delta omeganya 0 ya 0. Jadi dalam GMB alfanya itu 0. Yang E percepatan tangensial. Rumusnya kan alfa kali R.
Karena alfanya 0 berarti percepatan tangensial 0. Nah, kalau F ditanya percepatan sentripetal, saya pakai omega kuadrat kali R. Omeganya tadi kan 0,2 pi ya. R-nya kita sudah tahu setengah meter di sini. Jadi 0,2 pi kuadrat kali setengah. Nah, ini hasilnya adalah 0,02 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Nah, yang G percepatan total adalah resultan dari AS dengan AT secara vektor. Jadi AS-nya itu saya masukkan di sini. Nah, perhatikan di sini AT-nya 0 kan. Jadi ini tinggal akar AS kuadrat. Oleh sebab itu AS-nya tadi kan ini ya. Jadi kalau begitu atot sama dengan AS, yaitu 0,02 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Nomor 2, sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 60 rpm. Berapakah jumlah putaran yang ditempuh dalam waktu 30 sekon? Kita bisa kerja demikian ya, cara menjawabnya. Omeganya itu 60 rpm. Ini bisa ditulis 60 rotasi per menit. Atau 60 putaran per menit. Rotasi sama dengan putaran ya. Ini terjadi dalam waktu 30 sekon atau setengah menit. Nah oke, jadi theta itu omega kali T. Saya masukkan satuannya biar lebih jelas ya. Omega 60 putaran per menit dikali T setengah menit. Menitnya kan bisa dicoret ini. Ini kan per menit kali menit. Jadi dicoret. Akhirnya kita dapat 30 putaran. It's very easy. Terus nomor 3, sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dan menempuh 20 putaran dalam waktu 10 sekon. Jari-jari putaran 20 cm. Hitunglah frekuensi putaran. Kita jawab. Frekuensi itu jumlah putaran per detik. Boleh juga pakai rumus ini ya. Jadi bisa pakai rumus ini. F itu jumlah putaran per detik. Nah, jumlah putarannya kan 20 ini ya. Dibagi dengan waktu memutar 20. Waktu yang dibutuhkan untuk 20 kali putaran itu 10 sekon ya. Kita tulis 10 di sini. 20 dibagi 10 berarti 2 Hz. Oke, kalau omeganya kecepatan sudut ya 2 pi F. Jadi 2 pi kali 2 Hz. Jadi hasilnya 4 pi radian per sekon. Kalau C kecepatan linear ya V omega kali R. Omeganya 4 pi, R-nya 0,2 ya. 0,2 meter. Ini jadikan meter. Jadi ini hasilnya 0,8 pi meter per sekon. D, tanya AS, percepatan sentripetal omega kuadrat kali R, omeganya masuk. Ini ya, 4 pi, R-nya 0,2. Jadi kalau begitu ini hasilnya 3,2 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Yang E ditanya ini sudut yang ditempuh dalam waktu 1 menit. Theta itu kan omega kali T. Theta-nya 4 pi. T-nya itu adalah 60 sekon. Kok bisa? Ya 1 menit kan 60 sekon ya. Ini yang ditanyakan dalam waktu 1 menit. 60 sekon. Kalikan 60 berarti 240 pi radian. Nah ini dalam satuan SI ya. Yang F ditanyakan panjang busur. Panjang busur yang ditempuh dalam waktu 1 menit. S sama dengan theta kali R. Nah tapi tetanya kan sudah tahu. Dalam waktu 1 menit tetanya kan 240 pi radian. Kali R ya. R-nya tahu kita 0,2. Jadi kalau begitu 240 pi kali R-nya 0,2. Berarti hasilnya 48 pi meter. Yang keempat, sebuah benda mula-mula memiliki kecepatan sudut 2 radian per sekon. Benda itu mengalami percepatan sudut sebesar 5 radian per sekon kuadrat dalam waktu 4 sekon. Hitunglah kecepatan sudut akhir sudut yang ditempuh. Kita jawab. Ini persoalan GMBB ya, gerak melingkar berubah beraturan karena ada percepatan sudut. Jadi kita pakai rumus kinematika gerak melingkar berubah beraturan. Omega 0-nya 2 radian per sekon, alfanya 5 radian per sekon kuadrat. Sedangkan waktu tempuhnya 4 sekon. Oke, nah sekarang kalau mencari omega T, kecepatan sudut akhir itu adalah omega 0 plus alfa kali T. Omega 0-nya adalah 2, alfanya 5, dikalikan T-nya 4, berarti ini hasilnya 22 radian per sekon. Oke, yang B tanya theta, sudut yang ditempuh, theta itu omega 0 T plus setengah alfa T kuadrat. Omega 0-nya 2, T-nya adalah 4, setengah, alfanya 5, T-nya 4 ya. Nah, kita hitung 8, ini 16 bagi 2, 8 kali 5, 40. Berarti hasilnya 48 radian. Nomor 5, 3 roda, 1, 2, 3, masing-masing memiliki perbandingan jari-jari. R1 banding R2 banding R3, 3 banding 2 banding 1. Ini perbandingannya ya. Jadi roda 1 itu paling gede ya kan. Nomor 2 roda 2, nomor 3 roda 3 gitu ya. Jika kecepatan linear roda 1 konstan 24 cm per sekon, maka hitunglah kecepatan linear roda 3. Oke, ini hubungan antar roda. Roda 1 dan 3 sepusat. Nah, kalau sepusat omeganya yang sama ya, konsentris.
Oke, karena pusatnya sama. Jadi omega itu V per R kan. Jadi omega 1 ya V1 per R1. Omega 3 V3 per R3. Nah, kecepatan linear roda 1 sudah diketahui 24 ya. Kita masukkan 24, R1-nya 3. Ini nilai perbandingan, bukan berarti 3 cm atau meter ya. Ini nilai perbandingan aja sebenarnya ya, bisa masukkan. V3 itu ditanyakan, R3 nilai perbandingannya 1. Nah ini ya, lihat R3 itu 1, kalau R1 itu 3. Oke, berarti V3 ini ketemu 8 cm per sekon. Kok satunya cm? Ya ini kan cm per sekon juga, jadi ini cm per sekon. Oke, yang B ditanya kecepatan linear roda 2. Lah ini roda 2. V2 itu kan sama dengan V1. Loh kok bisa? Karena dihubungkan dengan rantai atau sabu ya. Jadi kalau begitu, ya V1 sama dengan 24 cm per sekon kan tadi ya. Jadi V2 sama dengan 24 cm per sekon. Yang C ditanya panjang busur ya, panjang busur yang ditempuh partikel di tepi roda 2 selama 10 sekon. Jadi S-nya itu V2 kali T. Ya, V2 itu kecepatan ini linear roda di tepi roda ini ya, V2 itu. Jadi ini kecepatan linear di tepi roda ya, V2 itu. Jadi kalau ada titik di tepi roda 2, ini rodanya berputar, maka titik itu ikut berputar juga dengan kecepatan linear V2. Jadi panjang busurnya ya V kali T lah ya. V2-nya adalah 24 dikalikan T-nya 10. Jadi hasilnya 240 cm. Physics is very easy and fun.